Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam buat teman-teman yang menonton video tutorial ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah instrumen akreditasi untuk SD, SMP, MTS, MA maupun SMA, tapi masih belum untuk yang indikator tambahan ya, seperti di SMK kemudian SLB itu belum ada. Ini khusus untuk yang umum dengan 14 butir. Saya sudah siapkan instrumennya. Jadi instrumen ini sedikit berbeda dengan instrumen-instrumen yang ada yang sudah dibagikan oleh teman-teman yang lain untuk membantu. Di instrumen ini saya memasukkan AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, di dalam sebuah aplikasi spreadsheet. Jadi spreadsheet ini, aplikasi ini saya garis bawahi dulu bahwa tidak dapat digunakan secara optimal jika tidak ada atau tidak bisa online. Jadi ini hanya bisa digunakan saat kita benar-benar dalam posisi online sehingga datanya bisa terbantu oleh AI. Jadi syarat wajib menggunakan instrumen ini adalah harus dalam posisi online dan menggunakan aplikasi spreadsheet bukan Excel. Sama aja sebenarnya fungsinya, tapi berbedanya ini harus dengan online. Kemudian di sini sudah saya siapkan ada format 3.2, 4.3, laporan individu, simpulan saran, dokumen, wawancara, dan observasi, serta butir-butir yang ada di sini. Nah, yang spesial dari instrumen ini, alat instrumen ini alat bantu teman-teman. Tetap saya tulis disclaimer ya di sini. Jawaban atas hasil merupakan dari hasil kerja asesor dan AI. Tingkat kesalahan AI dalam menerjemahkan cukup tinggi. Harap nilai hasil pekerjaan Bapak Ibu asesor pada setiap indikator. Harap tetap dievaluasi lagi jawaban-jawaban AI itu apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu semua, apakah sudah cocok, itu nanti tetap harus dievaluasi lagi dan dicek kembali. Tapi aplikasi ini kelebihannya adalah teman-teman tinggal mengisi saja di format 3.2, kemudian dokumen, wawancara, dan observasi, maka di format 4.3 akan terisi secara otomatis. Laporan individu akan terisi otomatis, namun ada beberapa kolom yang harus diisi secara manual, yaitu hanya menentukan ya dan tidak. Ya dan tidak ada referensinya dari AI yang sudah memberikan jawaban bahwa berdasarkan analisis tersebut, data-data yang Ibu Bapak Ibu kumpulkan itu tinggal menulis ya dan tidak. Sedangkan simpulan dan saran itu secara otomatis akan terisi didasarkan pada hasil laporan individu. Jadi jika laporan individu Bapak Ibu mau Ibu koreksi dari jawaban AI, maka simpulan dan sarannya juga akan berubah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isikan. Sedangkan untuk butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sampai dengan 14 itu akan terisi otomatis didasarkan pada laporan individu Bapak Ibu semuanya. Jadi ada laporan individu yang dalam bentuk kolom besar, sedangkan butir-butir ini dalam bentuk kolom-kolom berdasarkan butir masing-masing. Sebelum saya masuk ke dalam aplikasi ini, saya menyampaikan bahwa di format 3.2, jadi teman-teman ketika ngeklik ini akan muncul seperti ini, kita klik lagi, kemudian masuk ke dalam format 3.2. Oke, seperti ini. Ada kolom berwarna putih, ada kolom berwarna hijau. Apa maksudnya? Kolom yang berwarna putih itu artinya yang perlu diisi oleh Bapak Ibu semua. Ada rekap data yang sudah teridentifikasi dan rekap data yang perlu dikumpulkan. Nah, dalam hal ini saya dibantu oleh sebuah aplikasi AI juga yang mampu menganalisa dokumen. Jadi saya merekomendasikan sebuah aplikasi, namanya adalah Cici. Aplikasinya seperti ini teman-teman. Nah, gimana cara mendapatkan aplikasi Cici ini? Sangat mudah teman-teman, tinggal klik aja di Google, kemudian tulis saja Cici ya, AI.com, Cici AI aja seperti itu. Nanti akan muncul di situ atau ciciai.com download desktop. Nah, di sini ada tulisan download Cici desktop. Teman-teman bisa tinggal klik, kemudian nanti tinggal diinstal saja. Apakah tidak ada fungsi untuk Cici yang di browser? Ada. Cici untuk browser itu ada teman-teman. Problemnya adalah kalau teman-teman menggunakan Cici di sini, itu nanti tidak bisa memanfaatkan fungsi yang lain dari Cici. Jadi fungsi yang lain dari Cici itu
ada pop up-nya, jadi dia akan muncul di apa namanya, di browser kita. Dan ketika kita contohnya di sini, saya coba sorry saya coba mengubah di sini ya. Kita klik di sini, kita bold aja seperti ini ya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau di browser kita nggak akan muncul seperti itu. Jadi kita bisa nge-short fungsi apa namanya, memperpendek kata-katanya. Kemudian ini ya, seperti ini ya. Saya contohkan lagi sekali lagi. Nah, seperti ini. Ini ada AI search, kemudian dia juga di bawahnya ada, di sini ada summarize. Kemudian kita juga bisa tambahkan, temukan skill-skill barunya gitu. Kita bisa tambahkan, ini seharusnya ada tapi tadi ini. Nanti bisa dieksplor sendiri ya untuk cicinya, karena saya fokus pada instrumennya. Nah, cara kerjanya bagaimana teman-teman? Kita tahu bahwa kita itu nantinya akan diberikan oleh sekolah 5 dokumen dan 1 video proses pembelajaran. Nah, kalau pada analisa indikator yang pertama ini, kita bisa menggunakan KSOP atau RPP. Nah, caranya adalah kita masuk ke aplikasi Cici, kemudian di sini ada tombol upload file ya. Ini saya contohkan seperti ini. Kebetulan saya kemarin menggunakan, saya sudah pernah punya pengalaman untuk mengasesmen. Jadi saya tinggal masuk aja. Ini contoh ya teman-teman ya. Tugas pertama, kemudian MI unggulan, ini contoh. Kemudian ini pravisitasi, ini ada dokumennya ya, tinggal saya klik di sini contohnya. Ini saya menggunakan KSOP ya teman-teman. Nanti Cici akan menganalisa. Tapi kalau teman-teman butuh cepat itu pakai chat PDF, tapi itu berlangganan teman-teman. Tapi kalau yang mau gratisan, ini yang namanya Cici. Ini lebih mohon maaf, ini saya ternyata belum login di Cici-nya karena tadi agak error dia. Oke, teman-teman jangan lupa login dulu ya. Oke, nah ini. Ternyata dia minta email saya. Oke, ini kita sudah masuk ke Cici-nya. Mungkin karena Cici sekarang penggunanya lebih banyak ya teman-teman ya, jadi dia agak sedikit susah untuk masuk. Tapi ini akan mempercepat pekerjaan dari teman-teman semua. Oke. Jadi Cici itu punya fungsi banyak sekali. Dia bisa mengenerate atau membaca file PDF. Nah, ini contoh tampilannya sebenarnya seperti ini ya. Kita klik aja write and summarize tadi, tapi karena kita sudah upload tadi, dia proses untuk menuju ke dokumen yang sudah kita upload. Oke. Sambil menunggu ya. Nah, kita klik write and summarize. Ini ya, write and summarize. Jadi kita minta dia untuk membaca dokumen kita. Nah, kemudian kita browse ya, kita browse filenya atau kita drag ke sini juga bisa. Kita browse filenya.
Ini saya contohkan kurikulum ya. Jangan 2 atau 3 dokumen, satu saja dulu. Jadi kita fokus di situ karena apa? Karena kalau semakin banyak dokumennya, mohon maaf cicinya juga punya keterbatasan untuk penelaah. Nah, di sini ada perintah yang harus kita masukkan untuk mendapatkan jawaban atas dokumen tersebut. Jangan khawatir teman-teman, saya sudah siapkan. Jadi yang hijau ini adalah promnya atau perintahnya yang perlu kita masukkan. Nah, kita tinggal kontrol copy saja teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Cici, kemudian kita tinggal masukkan Ctrl V seperti ini. Kemudian dia akan melakukan analisa terhadap dokumen tersebut. Nah, analisa dokumen ini jawaban lengkap berdasarkan pertanyaan berikut. Apakah dokumennya membahas tentang kinerja pendidik? Ini sudah saya sesuaikan antara indikator butir dan indikator teman-teman. Nah, dijawab nih, dokumen ini tidak membahas tentang kinerja mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menciptakan interaksi yang setara. Dia harus dijelasin gitu. Dokumen ini membahas tentang kurikulum tapi tidak membahas secara detail bagaimana pendidikan harus saran untuk memperbaiki dokumen ini. Nah, saya memang kasih perintah teman-teman supaya nanti kita bisa memberikan saran kepada asesi bahwa seharusnya dokumennya itu harus begini dan begini. Oke, kita tinggal copy saja di sini ya. Setelah kita copy seperti ini, kita tinggal masuk aja di sini teman-teman. Ya, klik 2 kali, kemudian Ctrl V. Nah, di sini kan ada nih ya teman-teman ya, ada bintang-bintang seperti ini. Dan ini sangat mengganggu dan tidak nyaman ya. Kita klik aja di sini, kemudian Ctrl H. Ya, Ctrl H. Jadi klik di sini, kemudian Ctrl H sekali lagi, kemudian ini pilih delete ya. Kita ganti yang tanda bintang tadi dengan nggak usah dikosongin, kemudian kita replace done ya. Jadi tadi yang tanda bintang-bintang itu akan hilang. Nah, yang hijau di sebelahnya buat apa Mas? Nah, yang sebelahnya ini fungsinya adalah untuk mendapatkan rekap data yang perlu kita kumpulkan. Jadi kan di dalam format 3.2 itu kan ada di formulirnya itu kan rekap data yang sudah teridentifikasi, dijawab bahwa di dokumen itu tidak ada gitu ya. Nanti teman-teman bisa masuk lagi tuh ke Cici dengan dokumen yang lain gitu. Mungkin kurikulum gitu. Nah, masukkan. Kemudian di sini rekap data yang perlu dikumpulkan tinggal kontrol copy saja di sini, kemudian masuk lagi ke sini, kemudian kita kontrol V lagi di sini, kemudian kita enter. Nah, apa yang dibahas di sini? Dia akan membahas mengenai apa saja yang perlu kita kumpulkan ketika kita sedang melakukan visitasi. Jadi telah ada dokumen, observasi, wawancara dia akan kasih secara detail. Dan ini akan membantu teman-teman semuanya untuk menelaah dokumen wawancara yang nantinya kita akan juga isi. Jadi harus berurutan teman-teman ya. Oke, jika sudah selesai seperti ini, nah ini dia sudah menelaah nih, ada dokumen, nanti kita bisa lihat dari kurikulum atau panduan materi pelatihan pendidik, kemudian hasil wawancara ini akan kita lakukan, hasil observasinya ini sebagai guidance kita untuk melakukan visitasi nantinya. Kemudian kita klik di sini, kita masuk lagi ke sini, kita Ctrl V lagi, oke. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, kita Ctrl H supaya hilang ininya ya. Kemudian kita bukan all sheet tapi this sheet, kemudian kita replace, kemudian kita done. Nah, selesai. Pagar-pagarnya bintang-bintangnya udah hilang teman-teman. Nah, apa yang terjadi setelah seperti ini? Yang bawahnya juga seperti itu. Nah, sama, ini juga saya contohkan sama ya. Dari dokumen KSOP juga, kemudian hasilnya seperti ini teman-teman. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti adalah kelanjutannya ada di kita kembali ke home ya teman-teman ya. Kita kembali ke home. Nanti akan muncul di telaah dokumen. Oke, di telaah dokumen nanti kita akan muncul di sini. Rekap data bla 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 bla. Jadi jenis data yang perlu kita lihat dalam dokumen itu nanti sudah muncul teman-teman. Ini ada KSOP, rencana pelaksanaan, RPP, kemudian jurnal mengajar, lembar catatan asatidz gitu. Nah, itu dia udah muncul tuh. Jadi besok kita waktu di lapangan kita sudah punya pedoman gitu. Nah,
Dari pedoman itu nanti KSOP contohnya kita ambil, kita kasih nih perintah ini, isi lagi di sini. Coba lihat RPP-nya ada nggak? Isi lagi di sini. Jurnal mengajarnya ada nggak? Kita isi lagi di sini. Lembar catatan habisnya ada nggak? Ada. Nah ini kita bisa pakai analisa Cici. Atau kalau memang kita di dokumen itu seandainya filenya langsung ditunjukkan ada ini, tinggal kita bikinkan narasi saja di sini teman-teman. Kita buatkan narasi kita di sini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menarasikan di sini dokumen-dokumennya. Ini ada yang hitam ya. Hitam ini artinya memang di dalam buku pedoman dinyatakan bahwa dokumen tidak dibutuhkan pada butir satu indikator satu tidak dibutuhkan, sehingga saya tandai dengan warna hitam. Itu teman-teman. Jadi nanti ini akan menyesuaikan ya kebutuhannya berdasarkan temuan yang didapat dari profesitasi. Jadi ini berhubungan ya. Kemudian kita lanjut, saya tidak isikan semua teman-teman, nanti tinggal teman-teman gunakan sendiri. Kemudian lanjut di wawancara ya, kita ke home aja, jadi biar terbiasa menggunakan menunya. Kemudian kita ke wawancara. Di wawancara ini juga sudah saya atur sedemikian rupa. Jadi ketika teman-teman memberikan, nah yang putih-putih ini adalah bagian dari yang harus diketik atau ditulis oleh teman-teman semuanya. Nah saya juga menggunakan alat bantu ya teman-teman. Saya pakai ada yang namanya recording. Jadi ini voice to text. Jadi saya tinggal klik di sini, maka ini adalah add-on ya. Teman-teman bisa nanti masukkan sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Saya contohkan ya teman-teman ya. Ctrl A, saya hapus ini ya. Ini pendidik ya ketika ditanya. Nah, daftar pertanyaannya sudah saya siapkan teman-teman. Jadi sehubungan dengan indikator dan butir dan indikator ini sudah ada pertanyaan untuk peserta didik, kemudian pendidik, kemudian komite, orang tua sudah saya siapkan semua. Jadi kalau yang hitam-hitam ini artinya tidak perlu diisi teman-teman. Jadi kalau seandainya nih contoh saya bilang bagaimana menurut Anda hubungan yang saling menghargai antara guru murid dalam mempengaruhi proses pembelajaran di kelas? Saya tinggal jawab pakai voice to text. Menurut saya, hubungan yang saling menghargai itu ketika guru menyampaikan pendapat atau menyampaikan materi, siswa dapat memahaminya dan siswa juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan guru. Selesai kita tutup teman-teman, kita tutup seperti ini. Nah ini kok bentuknya seperti ini ya, jangan takut teman-teman, tinggal klik aja di sini. Iya, baik sini, kemudian naikkan begini. Oke. Nah ketika ini teman-teman isi, maka otomatis akan tergenerate sendiri di sini. Dan hasil ini adalah kesimpulan dari kedua pernyataan ini. Jadi rumusnya teman-teman tidak perlu mengedit-edit, yang biru ini tidak perlu diedit-edit teman-teman, karena ini menggunakan AI. Dalam hasil wawancara dengan 3 guru dan 3 siswa didapat disimpulkan bahwa hubungan saling menghargai antara peserta sangat penting dalam pembelajaran. Para guru mengungkapkan bahwa mereka berusaha menyampaikan materi dengan cara yang dapat dipahami oleh siswa, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dan mengungkapkan pendapat. Salah satu siswa menyatakan bahwa ia dihargai ketika diberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi ketika ini kan guru memberikan saya kesempatan untuk berpendapat. Jadi apa yang kita tulis di sini teman-teman otomatis akan disimpulkan oleh AI. Nah, kok yang bawah-bawah nggak ada jawabannya? Ada. Nah, ini akan memperbaiki sendiri teman-teman. Jadi ketika teman-teman tadi sudah ngisi di sini, dia akan mengkoreksi jawabannya sendiri. Jadi jangan khawatir karena rumusnya memang saya buat, saya tanam di situ. Biar nanti teman-teman tinggal mengerjakan aja di putih-putih ini ya, di bagian yang putih-putih ini. Jadi nanti kalau seandainya pada hari pertama teman-teman mau ngajak komunikasi wawancara dengan orang tua, tinggal klik aja, cari aja di sini yang putih mana. Oke, nggak berurutan. Nah, di sini. Oke, oh ini. Nih ya, ini contohnya. Ini orang tua. Kok ininya ini masih jalan, makanya oke, mohon maaf masih ada kolom yang mungkin karena kena copy ya kemarin, ke copy jadi hilang dia perintahnya. Jadi di sini harusnya ada pertanyaan teman-teman, nanti saya perbaiki dulu. Nah ini harusnya warnanya putih teman-teman. Nah ini harusnya warnanya putih.
Oke. Ini orang tua wali, nanti saya kasih daftar pertanyaan. Ini ada daftar pertanyaannya harusnya, tapi hilang kayaknya karena kena copy kayaknya. Ke copy maksudnya, bukan kena copy. Jadi ini sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan yang memang spesifikasinya untuk kepala sekolah, kemudian orang tua wali. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah mengisi di wawancara ini kan langsung disimpulkan ya. Ini akan dikoreksi sendiri ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Dia akan dikoreksi sendiri. Hasil jawabannya akan didasarkan pada kolom-kolom yang sudah disiapkan. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi, kemudian akan lanjutkan saja ke observasi. Di observasi juga sama. Teman-teman tinggal ngisi yang bagian putih-putih ini di kolom 2. Kolom 3 tidak usah diapa-apakan. Kenapa? Karena isinya adalah rumus. Jadi yang putih ini tinggal teman-teman isi berdasarkan yang ada di sini. Observasi ini adalah list yang perlu diamati oleh teman-teman. Kemudian setelah diamati dituliskan di sini. Seperti itu teman-teman, daftar observasi. Kemudian di daftar observasi ini nantinya dilanjutkan nanti pada laporan individu. Di 4.3, di 4.3. Formulir 4.3 akan terisi secara otomatis teman-teman. Ini juga akan terisi otomatis karena tadi memang masih kosong, maka dia nggak akan muncul di sini teman-teman. Tapi kalau sudah muncul dokumen ya, contohnya di dokumen ini kan dokumennya tadi masih kosong ya. Setelah dokumennya kan masih kosong, jadi dia masih belum muncul. Tapi kalau kita coba aja ketik salah-salah aja ya. Nah ini contoh nih. Maka kita lihat di 4.3 dia akan muncul teman-teman. Ini udah akan muncul di sini. Kemudian rekap hasil observasi ketiganya ini nanti akan disimpulkan oleh AI. Nah, akan disimpulkan oleh AI. Nah, yang 4.3 nanti tinggal kita copy dari sini teman-teman. Nah, kita tinggal copy hasilnya dari sini. Kalau sudah dibenahi kata-katanya di observasi dan wawancara dokumen semua di 4.3 akan secara otomatis terperbaiki dengan sendirinya. Kemudian nanti kita masuk ke LI nih atau laporan individu. Kenapa kok ini penting? Ini adalah jawaban-jawaban dari penjelasan observasi, wawancara dan ini otomatis ini teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mengganti-ganti yang ada di sini, tidak perlu ya. Nah, nanti kerjaan teman-teman di LI ini apa? Ini tinggal lihat nih berdasarkan hasil rekap wawancara, kinerja bla 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 bla. Ini jawabannya adalah ya. Ya udah tinggal klik aja ya gitu. Tapi teman-teman bisa analisa. Ini haknya teman-teman. Kalau memang nggak sesuai, nggak cocok, jangan diganti di sini ya teman-teman ya. Jangan diganti di sini ya. Tapi teman-teman ganti di bagian wawancara, observasi, apa dokumen yang tidak sesuai. Oke, saya ingatkan kembali jangan diganti di situ, tapi di wawancara, observasi, dokumen karena di situ yang kemungkinan akan berubah nantinya. Kalau diubah di sini dia akan juga berubah di sini, termasuk jawabannya akan berubah. Tuh. Nah, yang perlu diisi teman-teman cuma klik ya dan tidak. Ini referensinya. Masalah ya dan tidak itu adalah hak dari masing-masing asesor professional justice ya. Kemudian di sini ada barcode karena kan kita disuruh ngupload. Nah, dokumen yang sudah dikirim oleh udah kita resume menjadi satu di dalam Google Drive, itu nanti tinggal kita masukkan link 1.1 komponen 1 butir 1 indikator 1. Kita masukkan, kita ubah jadi barcode supaya bisa diupload nanti di Sispena seandainya. Maka tinggal linknya dimasukkan di sini, maka barcode ini akan secara otomatis. Jadi kalau saya menulis apa di sini ya teman-teman ya, nah nanti dia akan menjadi otomatis. Oke, kok nggak mau ya teman-teman? Oke. Linknya kenapa tiba-tiba nggak mau? Ini mungkin nggak ada kesalahan nih. Saya coba Ctrl C, kemudian paste spesial formula.
Ini saya coba nanti cek kenapa kok dia nggak mau. Harusnya dia mau, karena yang lain mau, kenapa dia nggak mau. Nah, ketika kita tik terus dia akan muncul barcode ini nanti. Nah, kalau semuanya sudah kita jawab di sini ya tidak, iya tidak gitu ya, kita contohkan seperti ini, maka teman-teman tidak usah bingung lagi. Nanti tinggal teman-teman nanti kembali ke home, kemudian lihat di masing-masing butir. Nah, contoh di butir 1, maka dia akan terisi secara otomatis plus barcode-barcode-nya. Jadi teman-teman tinggal copy saja. Ini penjelasan penilaian, bukti teramati, kemudian link unggah bukti pendukung, barcode-nya tinggal teman-teman ambil semuanya. Begitu teman-teman. Jadi secara otomatis akan mudah kita bekerja. Kita fokus pada dokumentasi, wawancara, dan observasi. Jadi tidak fokus lagi merangkai kata-kata yang sangat luar biasa itu. Nah, sedangkan catatan dan saran ini juga sudah ada rumusnya, jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk mengubah-ubah, dia akan muncul secara otomatis. Ini didasarkan pada hasil simpulan-simpulan dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sudah meyakini hasil jawabannya sesuai, maka dia akan otomatis muncul seperti ini, teman-teman. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, tutorial sederhana saya dari instrumen yang mungkin masih banyak kekurangan. Dan mohon maaf sebelumnya karena ini saya menggunakan AI sebagai alat bantu. Bagi teman-teman yang punya keinginan ya dan harapan gitu ya, punya keinginan dan harapan untuk memiliki aplikasi ini, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa memberikan secara free. Why? Karena aplikasi ini saya harus berlangganan menggunakan AI. Jadi kalau teman-teman memang berkeinginan untuk membantu dan mau, bisa menghubungi saya di nomor ini 089972885570. Nanti saya akan bagi, dan AI ini mohon maaf tidak bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi kalau seandainya ada yang berkeinginan, maka nanti satu akun maksimal hanya 20 orang. Saya akan buatkan akun yang lain untuk bisa lebih banyak lagi nanti yang akan bisa bergabung dalam instrumen ini. Saya ingatkan kembali teman-teman semuanya, ini bukan templates, ini bukan alat yang kita satu klik semuanya selesai, enggak. Kita harus benar-benar, karena ini nasib sekolah, teman-teman harus tetap cek apakah ini benar-benar sesuai apa enggak. Bagaimanapun AI ini, kecerdasan buatan ini, kalau terlalu capek kita gunakan, dia juga kadang akan salah-salah memberikan informasi. Tetap harus kita cek, kita harus tetap evaluasi, tapi paling tidak kinerja kita bisa lebih mudah karena mesin itu biasanya akan lebih teliti daripada kita sendiri. Kita harus cek lagi, kita cek lagi agar hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Seperti yang tadi saya bilang, ada nomor saya cantumkan di situ. Tadi silakan nanti menghubungi saya kalau memang mau bergabung untuk menggunakan aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.